saya kira ini bisa dibudayakan lah ya nanti ya. Saya kira tidak juga harus menunggu ulang tahun lah acara-acara. Kalau rapat-rapat mau ngundang juga saya siapkan waktu. Gue di sini, Beb. Oke. Apa? Mau di luar kamu? Jauh dong. Ya ampun. Ya. Tes. Aman? Yuk. Yuk Kak. Ya Bang, mungkin bisa diceritakan tadi di dalam stage semeriah apa untuk acara ulang tahun Perindo. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Partai Perindo yang ke-8. Tadi acara luar biasa karena seperti saya lihat Bapak Presiden masih hadir di tempat sampai acara tadi berakhir, dan juga pejabat-pejabat penting di negara ini yang luar biasa. Tapi acaranya walaupun meriah, khidmat itu yang penting, dan saya sangat bangga bisa hadir di acara ini. Pertama kali diundang Partai Perindo, gimana sih, Cak? Iya, ini saya pertama kali memang ini diundang Partai Perindo, dan saya kira ini bisa dibudayakan lah ya nanti ya. Saya kira tidak juga harus menunggu ulang tahun lah acara-acara. Kalau rapat-rapat mau ngundang juga saya siapkan waktu. Tapi yang jelas ini karena ini acara besar ya, acara ulang tahun Partai Perindo yang insya Allah akan jadi partai besar juga, dihadiri orang-orang penting. Itu pastilah ada rasa grogi karena ini kan tampil di momen yang ya kalau kita ngomong ini lebih banyak nuansa politiknya ya, sedangkan saya kan komedian pelawak biasanya ngomong yang remeh-remeh gitu, tapi ini momen yang luar biasa, ada banyak orang penting, tetapi itulah bedanya. Kalau tadi saya di acara ini tampil di depan banyak orang penting, kalau biasanya kan saya tampil biasanya yang penting banyak orang gitu. Di grogi ya, Kak? Wah, pasti ada groginya, ada. Tadi kelihatan kan kalau di zoom tadi kaki saya tuh yang kaki ke kanan, kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Adalah groginya karena itu tadi audiensnya bukan ini orang-orang yang hebat lah, bukan orang sembarangan. Mungkin tadi materinya membahas tentang apa sih, Cak? Ya, yang jelas materi tentang ya nyentil-nyentil politik, tentang partai kedepannya, apalagi dari pemilu sebentar lagi 2024. Tadi Bapak Presiden menyebutkan ini tahun politik, jadi ya tadi nggak jauh dari itu. Dan juga tapi lebih banyak yang saya sampaikan adalah bahwa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Makanya jangan sampai 2024 ini yang tujuannya baik untuk memilih orang-orang yang mewakili kita di legislatif, yang menjadi pemimpin atau presiden, wakil presiden ke depan, jangan sampai momen yang luar biasa ini justru menjadi hal yang tidak kita inginkan. Makanya mudah-mudahan bisa tetap bersatu untuk Indonesia. Dalam tahun sendiri keikut sertaannya dan ketertarikannya mungkin di dunia politik seperti apa? Kalau saya sih tertarik di dunia politik, bukan nggak tertarik, tapi saya selalu mengikuti perkembangan politik karena itu pasti penting lah, Pak. Sebenarnya warga negara itu wajib lah melek soal politik karena kita harus tahu politik, karena itu tuh kaitannya untuk kehidupan bangsa kita sendiri ya, ke depannya kita jadi harus tahu. Cuma kalau terlibat untuk politik praktis memang saya nggak tahu ini bisa dikatakan tidak, tapi yang jelas belum sampai sekarang untuk di politik praktis. Tapi ikut sertaan saya pasti saya ingin mensukseskan apapun untuk demokrasi di Indonesia. Mungkin harapannya untuk di ulang tahun Partai Perindo yang ke-8 ini seperti apa? Harapan saya sebagai masyarakat ya, walaupun saya bukan kader partai, tapi seperti yang menjadi slogan atau moto dari Partai Perindo, untuk Indonesia sejahtera. Jadi semoga itu juga bisa menjadi hal yang diwujudkan atau diperjuangkan nanti oleh wakil-wakil rakyat dari Partai Perindo untuk menuju Indonesia sejahtera. Tanggapannya banyak konser-konser batal akhir-akhir ini. Apa-apa? Konser-konser batal akhir-akhir ini. Karena jadi izin cabut, mungkin izinnya kita balik lagi. Sebenarnya kemarin masyarakat udah mulai senang banyak konser, sekarang malah izinnya dicabut, jadi banyak konser-konser besar yang mundur. Ya memang
kalau menanggapi masalah izin konser yang dicabut atau mungkin dibatalkan atau diundur ya, saya kira itu ya itu proses ya. Memang selama pandemi kita relatif atau tidak ada konser yang mendatangkan massa segitu banyak, tapi begitu bisa itu terjadi, mungkin memang euforia juga ya, saking pengennya kita menikmati konser, jadi antusiasnya sangat luar biasa, makanya berdampak hal-hal yang seperti pengalaman yang kemarin ya, desak-desakan sampai ada yang pingsan. Mungkin kekhawatirannya adalah untuk menghindari hal-hal lebih fatal, apalagi setahu saya kan di Korea waktu perayaan Halloween di Taiwan itu kan sampai 100 sekian meninggal, itu saya kira itu hal yang sangat memprihatinkan juga. Kalau saya melihat sih dari tujuannya ya, bahwa karena ini untuk kebaikan, untuk keselamatan juga. Jadi kalau toh ini izin mungkin dicabut atau ditunda lebih tepatnya bisa seperti itu, saya kira kita harus memaklumi lah, karena tujuannya pasti untuk yang baik, bukan berarti tidak boleh, tetapi semuanya harus diatur. Karena setahu saya kalau nggak salah anxiety yang hari pertama itu memang dihentikan ya, nggak sampai selesai, tetapi karena dia kemudian karena 2 hari, hari kedua diatur sedemikian rupa, akhirnya juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi pembatalan, pengunduran atau apapun namanya, pencabutan izin atau apa, saya kira itu punya tujuan yang baik yang harus kita mulai, dan yang penting kita dukung. Makanya konser apapun itu kita tertib sebagai penonton, itu lebih penting sebenarnya. Dan dari tadi sedikit mulu. Satu kali lagi sedikit dihina sama hatersnya, dia malah kasih duit. Apa? Aku nggak ngerti malah itu. Iya. Emang kenapa dia? Dia punya. Nah ini sebenarnya yang lucu pertanyaannya ini. Saya juga nggak ngerti urusannya dengan itu, tapi ditanya gitu ya. Memang ini kadang-kadang sesuatu itu kalau yang bukan ahli yang menjawab, akhirnya jadi semakin banyak masalah itu seperti itu. Tapi lah tujuannya memang seperti itu, berharap yang ditanya salah ngomong biar ada berita lain gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu secara umum ya. Memang ya sosial media seperti sekarang kan memang bagaimana kita bisa punya banyak fans dari sosmed itu, ada haters juga menyebut, tapi pada prinsipnya kan sebenarnya nggak ada haters. Haters itu adalah fan juga, buktinya dia akan menjadi follower Anda juga kan gitu kan, walaupun dia melihat dari sisi yang lain. Anggap aja itu sebagai orang yang mengkoreksi kita, fine aja. Dan apa yang dilakukan Kiki, katanya Kiki Saputri, haters yang mengkritik dia malah di feedback dengan dikasih uang. Nah, saya kira itu cara merespon yang menurut saya bagus, luar biasa, justru tidak membawa banyak permusuhan, tetapi ya itu semacam win-win solution lah. Yang mengkritik berarti diterima, justru diapresiasi. Nah, mungkin ini silakan ditiru bagi yang lain. Yang kalau saya sih memang nggak suka beranteman yang gitu itu, saya nggak suka. Tapi salah satu yang dilakukan Kiki ini saya kira bagus, menjaga hubungan dengan followers, entah itu yang suka, entah itu yang memuji, entah itu yang mengkritik, entah itu yang apapun namanya memberi masukan, ya silakan dikelola dengan baik lah. Terima kasih.